Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sevia Yuntabur Taregan dari kelas 11 IP1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teks eksplanasi. Selamat menonton. Di sini saya akan menjelaskan pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan teks eksplanasi. Teks eksplanasi bertujuan memberikan pemahaman dan wawasan secara jelas kepada pembaca. Itulah mengapa di dalam teks eksplanasi harus membuat proses, sebab, dan akibat suatu kejadian. Adapun ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, faktual. Artinya teks eksplanasi membuat informasi yang nyata dan benar adanya. Yang kedua, bersifat keilmuan. Teks eksplanasi membahas fenomena yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, misalnya gempa bumi dikaitkan dengan ilmu geografi, atau aksi demonstrasi yang dibahas dari sudut pandang ilmu sosiologi. Yang ketiga, informatif. Teks eksplanasi bertujuan memberikan informasi tanpa mempengaruhi pembaca. Yang keempat, membahas hal-hal yang bersifat umum. Teks eksplanasi menjelaskan peristiwa yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kaidah kebahasan teks eksplanasi. Kaidah kebahasan adalah pedoman atau aturan kebahasan untuk membuat suatu teks seperti teks lainnya. Teks eksplanasi juga mengandung beberapa kaidah yang terdiri dari konjungsi, pronomina petunjuk, kata pasif, kata denotatif, dan yang terakhir kata teknis. Adapun beberapa kaidah kebahasan teks eksplanasi. Yang pertama, konjungsi atau kata sambung. Konjungsi kausalitas adalah kata sambung yang menghubungkan dua klausa atau lebih untuk menjelaskan sebab akibat. Contohnya yaitu karena, akibat, oleh sebab itu, dan karena itu. B. Konjungsi kronologis adalah kata sambung yang menghubungkan dua klausa atau lebih untuk menjelaskan urutan waktu kejadian. Contohnya yaitu kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya, dan sebelumnya. Yang kedua, pronomina petunjuk. Pronomina petunjuk adalah kata yang digunakan untuk menggantikan penyebutan benda. Contohnya pronomina petunjuk yang biasa digunakan dalam teks eksplanasi antara lain ini, itu, dan tersebut. Yang ketiga, kata pasif. Kata pasif diawali dengan imbuhan di atau ter. Contohnya pada kalimat, para buruh yang tergabung dalam organisasi Ikatan Buruh Indonesia menyampaikan aspirasi mereka di depan Istana Presiden. Kata tergabung merupakan kata kerja pasif. Yang keempat, kata denotatif adalah kata yang sesuai dengan observasi berdasarkan penglihatan, penciuman, pendengaran, atau pengalaman. Jadi kata denotatif bersifat faktual dan objektif. Yang kelima, kata teknis adalah kata atau gabungan kata yang mengungkapkan konsep, proses, keadaan, atau sifat dalam bidang tertentu. Adapun struktur teks eksplanasi. Yang pertama, identifikasi fenomena adalah gambaran awal tentang fenomena yang disampaikan. Yang kedua, penggambaran rangkaian kejadian. Struktur yang kedua, memuat proses terjadinya fenomena tersebut. Yang ketiga, ulasan. Struktur eksplanasi yang terakhir yaitu ulasan. Berisi komentar atau penilaian penulis mengenai dampak fenomena yang dibahas. Contoh fenomena teks eksplanasi. Kebakaran hutan. Identifikasi fenomena kebakaran hutan adalah kondisi saat hutan dilanda api dalam intensitas yang besar, sehingga mengakibatkan kerusakan sebagian atau keseluruhan hasil hutan. Kebakaran hutan juga berdampak terhadap pencemaran udara di sekitar rumah penduduk. Penggambaran rangkaian kejadian. Kebakaran hutan dapat disebabkan oleh ulah manusia dan alam. Ulah manusia yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan antara lain membuang puntung rokok sembarangan, membakar hutan secara sengaja, atau lupa mematikan api unggun. Ulasan kebakaran hutan. Hutan merupakan sumber daya alam yang harus kita jaga. Sebagai makhluk hidup yang memiliki akal, alangkah baiknya kita berpartisipasi dalam melestarikan hutan. Dimulai dari membuang puntung rokok di tempat sampah dan mematikan api unggun sebelum meninggalkan hutan. Nah, teman-teman yang pada tahu semua kan apa pengertian teks eksplanasi, ciri-ciri teks eksplanasi, tujuan teks eksplanasi, dan yang terakhir struktur teks eksplanasi. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.